Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Juli 2022. Sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Sabat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22, dan dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 8, serta Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti sangat risih sekali dengan orang-orang yang kepo. Selalu saja mau tahu urusan orang lain. Bahkan ada yang selalu mengkritik. Inilah orang-orang Farisi di zaman Yesus waktu itu, saudara. Ada saja yang dikritik untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus Kristus Tuhan kita supaya dapat ditangkap. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, orang Farisi melihat para murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Matius 12 ayat 1 sampai dengan 2. Apa reaksi Tuhan Yesus atas kritikan orang Farisi ini, saudara? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Matius 12 ayat 3 sampai dengan 5. Lebih lanjut disampaikan Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Matius 12 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, rupanya saudara, Tuhan Yesus menyampaikan tentang prinsip-prinsip orang Farisi yang sangat legalistik. Justru bertentangan dengan prinsip Tuhan Yesus yang lebih mengedepankan cinta kasih. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, jika aturan atau hukum tidak mencerminkan cinta kasih, percuma saja, karena hukum pun dapat dibeli. Seperti yang terjadi sekarang ini, saudara. Hukum hanya menjadi kekuatan manusia untuk menghancurkan sesamanya. Sehingga yang salah dapat dibenarkan dan yang benar dapat disalahkan. Percuma kalau kita begitu rajinnya, saudara, menjalani keagamaan kita dengan selalu rajin berdoa, rajin ke gereja, ke persekutuan, namun kita tidak memiliki kasih. Percuma peribadahan kita, saudara. Tidak sedikit dari kita perilaku yang tampak tak mencerminkan akan kegiatan agama yang kita lakukan. Baru saja pulang gereja, saudara, di parkiran kita mengomeli saudara kita yang mobilnya menghalangi mobil kita. Di rumah kita seakan-akan kita yang berkuasa, memarahi pasangan kita karena ia terlambat menyambut kita, tidak menyiapkan makanan untuk kita. Anak-anak yang sedang bermain berisik, kita marah karena mengganggu. Belum lagi dengan mudahnya kita menghakimi orang-orang lain, saudara. Padahal kita belum begitu kenal secara mendalam orang itu. Menyakiti orang lain, saudara. Itulah sikap kita. Sikap orang Farisi di zaman sekarang ini yang ada di dalam diri kita. Di mana kasih itu, saudara? Di mana kasih kita?
Yang dikritik orang Farisi adalah akan hari Sabat yang dikhususkan untuk Tuhan. Namun Tuhan memberikan hari Sabat bukan untuk membebani manusia dengan segala peraturan-peraturan yang kaku yang mengikat saudara. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Allah justru berusaha saudara memanjakan manusia. Tuhan Allah selama 6 hari tahu bahwa kita selama 6 hari ini sudah berkutat dengan segala kegiatan yang melelahkan fisik dan mental kita. Makanya saudara, pada hari yang ketujuh Allah memberikan waktu bagi manusia untuk istirahat. Agar manusia bisa memulihkan kembali kondisi fisik, mental, dan spiritualnya dengan menjalin hubungan yang erat dengannya lewat ibadah yang tulus. Bukan karena paksaan atau aturan yang mengikat. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hari Sabat itu bukan hari yang memaksa saudara. Bukan juga menekan dan mengikat aktivitas kita. Tetapi saudara-saudara, lebih mengarah untuk kesegaran kembali fisik, mental, dan spiritual kita khususnya. Di hari ketujuh ini saudara-saudara, bukan kita berarti menghentikan segala kegiatan-kegiatan kita saudara, termasuk juga kegiatan kasih. Justru kasih adalah di atas segala-galanya saudara. Justru kasih harus diutamakan. Perenungan hari ini, Yesus hendak menekankan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Begitu juga untuk hari Sabat saudara. Dan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Maka saudara-saudara, kita pun dapat melakukan kegiatan buat Tuhan di dalam bentuk kasih saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tak perlu memperdebatkan secara mendalam akan hari Sabat. Tapi kita mau hidup bukan untuk hari Sabat saudara. Tapi kita mau setiap hari termasuk hari Sabat, hidup kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan selalu hidup di dalam kasih-Nya. Dengan selalu berbuat kasih. Segala puji syukur kepada Allah Bapa yang memberi kehidupan ini. Dan melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memberikan kasih yang sepenuhnya. Serta berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Kita dimampukan untuk berbuat kasih kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.